Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adik-adik dari Semansa ya. Ya. Oke, selamat datang di Museum Subang. Nih sebelumnya udah pada ke Museum Subang? Udah, ada yang belum ya. Ada yang tahu nggak kira-kira Museum Subang ini udah diresmikan sejak kapan? Ada yang tahu? Oke, jadi teman-teman, Museum Subang ini udah diresmikan pada tanggal 14 Maret tahun 2003. Ya, diresmikannya oleh Bupati Rohimat. Bukan Rohimat ya, kalau Rohimat bupati yang terakhir. Kalau Bapak Rohimat itu bupati periode 98 sampai 2003. Nah, di Museum Subang ini ada kurang lebih 240 koleksi yang temuannya 100% ada di Subang. Jadi, nih, ternyata Subang itu teman-teman kaya akan sejarahnya dan juga kaya akan budayanya. Nah, ini ruangan ini tadi ya udah lihat ada Hall A ya. Ini namanya ruangan Hall A. Hall A ini tempat menyimpan benda-benda prasejarah. Nah, salah satunya ini di depan kita. Ada yang tahu? Ini apa? Mamut? Kurang tepat. Nah, ini itu replika ya gajah purba. Namanya Stegodon. Ya, Stegodon itu gajah purba yang hidup sekitar 1,2 juta tahun yang lalu. Hidupnya itu pada zaman Pleistosen akhir atau pada zaman es. Bahkan itu lebih tua daripada apa tadi? Mamut. Nah, tapi ini yang di depan kita ini tuh hanya replikanya aja ya, bukan yang asli. Jadi yang asli itu hanya ditemukan tulang belikatnya saja, ditemukan oleh masyarakat di daerah Ranggaulung. Di daerah Ranggaulung. Nah, yang aslinya itu ada di kaca sebelah sana. Nah, itu adalah yang aslinya. Nah, terdapat perbedaan ya antara Stegodon dengan gajah biasa. Bisa dilihat dari struktur badannya itu lebih besar ya daripada gajah biasa, makanya Stegodon itu disebut binaragawan gajah karena badannya yang besar. Lalu nih struktur posisi gadingnya lebih panjang dan lebih rapat daripada gajah biasa. Nah, lalu di Subang itu ada penemuan fenomenal, bisa dilihat di sini. Ini ada replikanya. Jadi di Subang itu ditemukan ada kerangka manusia purba di Nanggerang, Kecamatan Binong. Nah, di sini ini ada replikanya. Yang aslinya itu ada di situs Subang Larang. Nah, ini umurnya sudah cukup tua, yaitu sekitar 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Nah, ini jenisnya Austronesia. Lalu, selain ada kerangka manusia purba, ditemukan juga ada manik-manik. Nah, itu manik-manik sebelah sana. Itu biasanya dulu digunakan sebagai perhiasan. Ya, zaman dulu ya, bisa dibuat kalung, gelang, dan sebagainya. Nah, lalu di sini ada benda-benda artefaktual juga. Nah, ini ada peninggalan budaya Dongson. Nah, ini ada kapak perunggu, teman-teman. Ini yang ditemukan di Kecamatan Binong. Nah, ini replika. Ini ada kapak corong, cenderamata, dan kapak sepatu. Nah, ini ada satu yang asli. Ini kapak sepatu ini dulunya digunakan sebagai alat upacara adat. Jadi bukan untuk kegiatan sehari-hari. Beda dengan kayak kapak perimbas. Nah, yang sebelah sana, tuh itu kalau kapak perimbas itu digunakan untuk mengolah makanan, menumpuk biji-bijian kayak gitu. Kalau ini tuh hanya digunakan di hari-hari tertentu aja. Jadi ini peninggalan pada masa perundagian, di mana manusia purbanya sudah mulai menetap ya, dan mereka sudah mulai memiliki kepercayaan. Nah, boleh silakan kalian di sini masih ada ya fosil-fosil hewan purba yang lainnya. Nah, ini ada moluska atau kerang laut, itu ditemukannya di Cibogo. Nah, ini juga ada lengan babi rusa. Ini ada gigi kuda Nil. Ya, gigi kuda Nil itu juga. Nah, ini ya tadi ada dari struktur badannya lebih besar, terus dari giginya, terus dari posisi gadingnya. Kalau misalnya Stegodon itu lebih rapat dibanding daripada gajah biasa. Nah, statusnya juga udah punah ya kalau Stegodon itu. Nah, ini ada tanduk kerbau purba, fragmen tanduk kerbau purba. Boleh sini maju aja sambil keliling.
Nah ini juga ada belikat stegodon ya, ini yang asli nih sama ini. Yang besar ini. Ini yang ditemukan di daerah Ranggaulung. Sama ini juga nih, ini ada tengkorak serpus atau rusa purba. Ini juga sama ditemukan di daerah Ranggaulung. Nah, boleh kalau mau lebih jelas tentang stegodon ada di sini, boleh di play aja. Gajah purba lain, Stegodon trigonocephalus. Nah, ini ada banyak ya di stegodon itu. Sampai Pleistosen 5 juta hingga 10 juta. Gajah ini tidak mempunyai daging pada Jadi emang stegodon ini banyak tersebar di Asia. berbentuk membulat dan agak. Gigi stegodon berbentuk rasio, yaitu tiga gigi dan pakaian rendah. Nah, ini perbedaannya ya dari struktur giginya. Ini tidak sesuai untuk melihat benda-benda yang lembut. Kurang sesuai untuk jenis makanan keras, untuk kayu ataupun biji. Fosil stegodon mulai ditemukan pada lapisan kabut yang berusia sekitar 500.000 hingga 600.000. Jadi stegodon itu di sini koleksi yang paling tua ya. Bisa sama warna jangkauan. Oke, kita lanjut ya. Kita ke hal selanjutnya karena masih banyak. Boleh sebelah sini. Nah, di sini teman-teman ini ada masterpiece-nya Museum Subang nih. Ini namanya bejana perunggu. Bejana perunggu ini adalah barang yang langka nih. Karena di Indonesia sendiri baru ditemukan tiga bejana nih di Subang, di Kerinci, dan di Madura. Nah, yang di Subang ini ditemukannya di situs Tangkil, Serang Panjang, Sagalahera. Lalu ini ada yang bisa tebak fungsinya sebagai apa kira-kira dari bentuknya? Ada yang tahu fungsinya? Menyimpan apa coba kira-kira? Iya betul. Ini bejana perunggu ini digunakan sebagai penyimpanan abu jenazah. Iya. Iya betul. Jadi zaman dulu tuh kalau ada yang meninggal tuh dibakar ya. Nah, ini digunakan sebagai alat upacara adat untuk menyimpan abu jenazah. Nah, bisa dilihat ya ini relief-reliefnya. Tuh, ini ada hewan berkaki 2, ada salur ke atas dan ke bawah. Ada hewan berkaki 4, ada salur lagi. Ini tuh ada maknanya. Ini tuh menggambarkan hubungan alam atas dan alam bawah dan lingkungan sekitarnya. Biasanya terbuat dari apa? Kalau ini terbuat dari perunggu. Ini terbuat dari perunggu asli. Itu asli ya? Asli, iya ini asli. Ini bejana yang aslinya. Yang di Subang itu termasuk yang terbesar. Kalian bisa googling bagaimana bentuk bejana yang lainnya. Ada yang bulat, ada yang bulat juga. Iya, tapi kebanyakan yang ini enggak kok. Bersih, ya. Cuma ada satu ya, Bu? Kalau di Indonesia sendiri ada 3. Coba. Kalau di Subang hanya ada 1. Ya, jadi di seluruh Indonesia itu baru ditemukan 3 dan ternyata salah satunya ada di Subang. Nah, ini peninggalan zaman kerajaan, teman-teman. Ini ada makhluk-makhluk ini yang ditemukan di dasar laut. Nah, lalu ini boleh ke sini. Nah, ini ada peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha. Ini ada arca Nandi. Ada yang tahu Nandi itu hewan apa? Babi, kurang tepat. Nandi itu sapi jantan. Iya, sapi itu kan dianggap suci ya oleh umat Hindu. Karena ada yang tahu kenapa? Karena dianggap sebagai kendaraan dewa Shiva gitu. Nah, ini replikanya teman-teman yang aslinya itu ada di Museum Sri Baduga Bandung, tapi ini ditemukannya di Cipancar, Serang Panjang. Sama ada 2 kayak gini, yang besar dan yang kecil. Ini terbuat dari batu andesit. Bisa dilihat ya, ini sebenarnya candinya masih sederhana ya dari reliefnya, makanya nggak mirip sapi.
karena ini candinya masih sederhana, nggak kayak yang di Jogja kan ya udah bagus gitu struktur anatominya. Jadi ini kemungkinan pada masa kerajaan Hindu Budanya yang udah tua gitu. Nah, boleh sebelah sini ini ada keris-keris ya. Ini peninggalan masa penyebaran agama Islam. Ini ada keris Wali Songo. Ini ditemukan di Subang ya, Bu? Iya, di Subang-Subang ya. Ada yang di Pusaka Negara, ada di Tanjung Siang, dan ada dari Cisalang. Itu bisa lihat nih ini. Keterangannya ada di atas. Nah, ini penyebaran agama Islam di Subang ya, teman-teman. Nih, jadi tokoh yang menyebarkan agama Islam di Subang itu adalah Arya Wangsa Goparana. Jadi dulu pusat penyebarannya itu di daerah Sagalaherang. Makanya makamnya pun ada, kalian pernah dengar gak situs Nangkaberit? Pernah ya? Nah itu kan sampai saat ini dijadiin tempat ziarah. Nah itu dipercaya sebagai makamnya Arya Wangsa Goparana. Beliau itu penyebar agama Islam di Subang. Nah beliau juga ada keturunan dari silsilah Prabu Siliwangi. Nah itu bisa dilihat, nah itu silsilahnya. Itu nama kecilnya bernama Raden Kamaron. Bahkan ini dijadikan nama gedung di ini ya yang ada di Subang ya. Ini gedung Goparana. Nah ini ada asal usul nama Subang. Nih ada 4 versi ya. Boleh dibaca, tapi versi yang paling banyak dipercaya itu versi keempat. Katanya Subang itu diambil dari nama Nyi Subang Larang, istri dari Prabu Siliwangi. Ada juga yang bilang dari ini ya, nama perkampungan yang ada di Kuningan. Tapi kalau dikatakan asalnya dari perkampungan di Kuningan juga nggak salah ya, Bu? Iya, nggak salah juga. Memang benar ada kan di Kuningan itu ada daerah Subang. Karena katanya dulu pada masa PN Talent itu membutuhkan pekerja, nah mengambilnya dari Kuningan, daerah Kuningan. Kuningan. Iya, lalu membentuklah di sini katanya Subang gitu. Ya? Ada part 2-nya. Iya. Ini makanya ada beberapa versi ya. Ada juga yang bilang katanya dari Suweng. Tahu Suweng? Suweng itu bahasa Sunda, anting, perempuan ya. Terus ada Kubanga, dari Kubang katanya gitu. Karena di Subang itu banyak Kubang. Kubang jadi Subang gitu. Nah ini ya teman-teman, ini ada. Nah, ini coba semuanya. Boleh. Ini lihat ini. Ini sejarahnya apa ini patung ini? Ya, nah ini teman-teman ini patung peninggalan masa kolonial ya. Coba siapa yang tahu? Ini siapa, ada yang tahu? Peter William Hopland. Ya, Peter William Hopland ini dia itu pengusaha swasta dari keturunan Belanda. Nah, jadi dia itu punya perusahaan, dulu namanya perusahaannya PN Talent atau Pamanukan NC Assemblenden. Yang luas wilayahnya itu hampir mencakup seluruh wilayah yang ada di Subang. Iya, dari Subang Utara sampai Subang Selatan. Itu kan kayak perkebunan karet, kopi, teh, ya, tebu. Dulunya milik PN Talent. Tapi ekspor utamanya tuh kopi. Nah, bisa dilihat di sini. Yang belakang. Nih. Ini cerita ini tuh karung kopi. Nah, ini boleh disensor nih. Ini ada nama pembuat patungnya. Oke, center. Tuh. Ini ada nama pembuat patungnya, dibuat di Brussels tahun 1878. Brussels di mana, ayo? Mana? Brussels di Di Belgia. Di Belgia. Ini patungnya terbuat dari perunggu murni loh. Iya. Iya, dari asli perunggu. Nah, dulu gedung ini teman-teman, ini juga gedung peninggalan Belanda ya. Gedung ini dulu namanya adalah Gedung Sosiet, tempat hiburan para pekerja PN Talent. Jadi nggak sembarang orang bisa masuk ke gedung ini dulu. Nah, kantor besarnya tuh yang sekarang jadi Hotel Subang Plaza yang terbengkalai itu. Ya, nah itu dulunya adalah kantor besar PN Talent. Nah, coba ikuti sama Tiko ini. Jadi, Ada yang mau ditanyain nggak nih? ya, ada yang mau ditanyakan?
Ini tuh perusahaan besar ya, dulu terkenal. Ternyata Subang sekarang asalnya dulunya adalah Dulunya wilayah kekuasaan ini PNT Land gitu, Pamanukan and Ciasem Land. Ya, karena luas wilayah itu emang mencakup seluruh wilayah yang ada di Subang ya, dari Subang Utara ini yang sampai punyanya Subang ini Selatan. siapa tadi? Kita William Hopland. Mr. Hopland. Nah, ini patungnya. Sekarang patungnya ada di sini ya. Di sini kalau di makam. Iya, yang ini, Pak. Oh, yang di Ya, makam. jadi dulu ini awalnya tuh ada di depan gedung ini, gedung Wisma Karya. Nah, lalu dipindahkan ke makam. Tapi ada yang mencurinya. Makam Satrio. Iya, makam itu. Nah, ada yang mencurinya karena ini kan dari perunggu asli ya. Ditemukan lagi di daerah Padalarang di sebuah sumur. Nah, sekarang dikembalikan lagi, sekarang ada di dalam museum. Iya. Gitu. Dulu pernah hilang. Pernah hilang. Nah, makanya lihat nih, ininya nih patah. Oh iya. Iya. Tapi replikanya sekarang ada di makam Santiong. Tahu nggak makam Santiong? Dekat Sadika, dekat Iya. Tokma, dekat Itu makam yang ini. Ya. Depannya, depan makam Bung Swiro. Ya? Beres-beres. Iya, tuh. Karena emang dari ini dari perunggu murni juga ya. Berat ini koleksi terberat yang ada di museum. Nah, itu ada patung lagi ya. Nah, ini ada patung perempuan. Ini patung perempuan namanya Maria Magdalena. Ini simbol dari agama Kristen Katolik. Maria. Iya, Jadi Maria dulu Magdalena. Orang Mungkin ada dengan yang misi 3G itu ya, Pak. mengisi Yang God, Glory, Gospel. Nah, ini makanya dibuat patung ini. Belanda dulu memang agamanya. Iya. Mau menyebarkan ya. Makanya Iya. di Subang di sana daerah banyak gereja ya di dekat belakang bintang gitu. Oh, iya. Kan kumpul gereja. Memang dulunya Ya, mereka itu emang kepercayaannya Kristen Katolik. Gitu. Jadi mungkin dibuatnya patung ini mungkin ada kaitannya dengan itu ya. ya Nah, lalu nih di sini ada stick golf nih, teman-teman. Nih, pada tahu nggak dulu lapangan golfnya di mana? ini anak-anak tahu nggak ini alat ini untuk apa? Bukan lapang bintang, Untuk main golf. main golf ya. Jadi lapangannya itu yang sekarang jadi alun-alun Subang. Alun-alun Subang itu Iya. dulunya lapangan bola. Dulunya ada lapangan golf membentang sampai sini. Nah, ini ada peninggalannya. Gitu. Oh, yang ini stick hoki. Oh, ini mah sebenarnya bukan apa ya, bukan benda bersejarah sih, karena ini ada kayak koleksi pajangan dulunya gitu. Sama kayak ini, patung Beethoven sama Little Angel. Boleh kita lanjut? Ada yang mau tanya? Ada yang mau ditanya nggak di sini? Ini kurang lebih ada 2 meter ya? Oke, ibu ya, itu ibu ya. Yuk, boleh kita lanjut ke hall selanjutnya. Nah, itu di sana itu ada golok Kyung Wanara atau golok King Barlen. Itu adalah golok terpanjang di dunia. Ya, itu dibuat oleh masyarakat Ciberem Tanjung Siang. Ini dibuat selama 5 hari 5 malam bersama-sama oleh satu desa. Karena di sana itu banyak pandai besi. Ya, mereka membuat karya ini untuk pemecahan sebagai golok terpanjang di dunia. Ini diresmikannya tahun 2017. Boleh nanti kita lihat ke sana ya. Sekarang jalurnya ke sini dulu. Itu ya. Iya. Goloknya itu yang panjang itu. Nanti kita ke sana. Kita lihat dari dekat. Sekarang kita masuk dulu ke hall B. Boleh silahkan masuk. Ini Nah ya, ini udah hall B ya. udah hall B ya, Bu ya? Iya, ini udah masuk ke reformasi pemerintah nih. Teman-teman, dulu tahun 1812 itu, jadi wilayah Subang itu yang terkenal itu hanya Pamanukan dan Ciasem. Makanya perusahaan yang Pak Hopland itu namanya Pamanukan and Ciasem Landen. Nah, baru tahun 1853 Subang itu dibagi menjadi 8 distrik atau 8 wilayah ya. Nah, ada Ciasem,
Pamanukan, distrik Malang. Malang itu daerah Binong. Ya, terus ada Pagaden, Kalijati. Nah, kalau distrik Subang dulu namanya distrik Ciherang. Iya, Ciherang. Lalu ada distrik Sagala-Herang, Batu Sirap. Kalau Batu Sirap itu daerah Tanjung Siang. Nah, setiap distrik ini dipimpin atau diangkat untuk memimpin distriknya itu namanya seorang demang. Demang bintang. Nah, itu di sini ada baju dinasnya. Nah, ini baju dinas para Demang. Subang ya. Iya, jadi Subang itu dulu kademangan. Asli, Ini Bapak. orisinil ya, asli. Iya, asli. Ini baju Demang. Kalau sekarang tuh mungkin setara dengan Pacamat ya. Kalau sekarang ada berapa kecamatan? Coba. Sekarang itu ada 30 kecamatan. Kalau dulu cuma ada 8 distrik. Nah, ini ya. Itu yang buat di kepala namanya udeng. Udeng. Nah, ini filter air. Sekarang mungkin dispenser ya. Nah, ini filter air Jerman. Filter air Iya, buat di di Jerman. Jerman sekitar tahun berapa? Ini tuh ditemukannya kan ini di Kecamatan Subang nih tahun 1922. 1922. Iya. Asli buatan Jerman. Makanya Kalau namanya sekarang filter dispenser Jerman. kan? Iya, kalau sekarang dispenser. Ya. Nah, boleh sebelah sini nih. Ini ada alat transportasi utama dulu ya. Sini, anak-anak sini. Anak-anak itu tuh ibu. Nah, dulu ya alat transportasinya itu sepeda. Ini sepeda pada masa Belanda. Pada tahu kan nama sepedanya? Sepeda? Iya, betul, sepeda ontel. Lalu di Subang itu boleh lihat di sebelah sini ada alat transportasi berbasis rel. Namanya adalah lori. Lori. Iya, lori itu alat transportasi berbasis rel untuk mengangkut hasil perkebunan. Perkebunan yang tadi ya pada masa PNT-LAN. Jadi ini relnya bukan untuk mengangkut orang, tapi hasil perkebunan. Nanti pakai gerobak. Nah, ke sini. Itu jembatannya di mana? Nah, ini yang tersisa itu tinggal jembatan yang ada di Cigarugak, Cipunagara. Garugak. Iya, kalau sekarang masyarakat nyebutnya jembatan Pelangi. Iya, karena warna-warni. Nah, itu dulu ini namanya adalah lori. Tuh lihat sini ya, nih jembatannya. Kalau sekarang jadi jembatan biasa aja, tapi masih ada. Nah, itu teman-teman. Jalannya masih ada ya. Iya, masih ada. Nah, itu di sini ada alat komunikasinya ya. Nah, dulu alat komunikasinya itu hanya sebatas ini ya. Nah, ini komunikasi zaman dulu. iya, ini ada telepon pada masa Belanda, itu ada radio juga pada masa Belanda. Nah, ini mesin hitung. Ini mesin hitung pada masa Inggris. Ya. Sekarang masih canggih juga ya. Jadi ini tuh Aparaturnya. saya juga nggak tahu sih cara kerjanya, cuman ini tuh biasanya untuk mengangkut hasil panen. Jadi tonan gitu, pintal. Nanti Itu ada, radio ya? ya ini radio pada masa Belanda. Dulu masih jarang TV, masih jarang Nggak ada ya, jarang. telepon. Nah, ini telepon ya. Pendidikan apa? Anak nih masalah pendidikan ini. Nih boleh nih, ini ada, pada tahu nggak ini sekolah mana? Mungkin ada yang alumni SMP 1. Iya. Jadi SMP 1 itu adalah sekolah ini Belanda dulunya. Iya. Jadi ini tuh dulunya gedung peninggalan Belanda juga, tapi kalau sekarang udah dirombak ya, udah bagus. Udah habis. Iya. Aslinya udah habis. Iya, gedung aslinya. Sayangnya kita juga nggak dapat foto yang dulunya. Ini juga udah ini ya, udah yang baru juga. Saya nggak di apa? Iya, heritage-nya nggak di. Pada harusnya ada ya, bete nggak dihilangkan harusnya. Gedung ini juga sama gedung ini. Lantainya mungkin kalau tadi kalian ngeh di hall A itu ada yang warna coklat gitu. Itu lantai aslinya yang di museum dulu, yang gedung Sosiet. Iya, yang dispensa. Mungkin ya, masih ada yang ini. Kalau ruang bawah tanah saya kurang tahu sih ya. Nih, yang tadi ya, Mr. Hoppen itu dulunya nih patungnya ada di depan Wisma Karya. Nah, ini
gambar Wisma Karya Tempo dulu. Ini gedung Sosiet. Nah ini bangunan-bangunan cagar budaya. Nah ini kantor ini ya dulunya kantor besar PNTLN yang sekarang sayang juga ya. Tadi Hotel Subang Plaza Sekarang yang terbengkalai gedung itu. bekas Subang Plaza. Sayang juga ya itu terbengkalai padahal itu juga Katanya di sana ada ruang bawah tanah ya? banyak yang bilang sih gitu ya di sini Tapi juga itu katanya ada. tapi enggak ini sih belum terbukti. Sayang itu juga bangunan cagar budaya tapi malah terbengkalai. Oke boleh lanjut ya. Lanjut. Nah ini ada lukisan alun-alun Subang Tempo dulu. Nah kali ini Wisma Karya Tempo dulu. Iya. Nah yang ini udah masuk ke masa ini ya. Masa peperangan nih. Nih di Subang itu kalian pada tahu kan ada sejarah besar apa yang terjadi di rumah sejarah Kali Jati. Namanya adalah Kapitulasi Kali Jati. Pada tahu tempat apa ini? Tempat berunding dan menyerahnya Belanda kepada Jepang tanpa syarat nih pada tanggal 8 Maret tahun 1942. Nah, bahkan di rumah sejarah ini sekarang ya dijadikan museum juga teman-teman. Jadi di Subang itu ada 3 museum. Museum Subang yang sekarang kita tempatin, Museum Rumah Sejarah, dan ada Museum Amerta Dirgantara. Ini yang pesawat-pesawat ini. Sama itu juga di kawasan Lanut nih. Kalian kalau mau belajar lebih dalam mengenai rumah sejarah, bagaimana percakapannya, nah kalian boleh berkunjung ke sana. Di sana juga ada edukatornya. Nah ini jenderal-jenderalnya ya yang menandatangani kapitulasi. Di pelajaran sejarah siapa? Oh, itu yang dari Jepang, Dari Jepang siapa? Hitoshi Imamura. Imamura ya. Iya nih, ada ini juga ya, ada Carda, terus ada Legend Porter, itu dari Belanda. Nah itu lihat tuh, masih ada ya meja perundingannya tuh. Ini diorama apa, Bu? Nah kali ini teman-teman ini ada diorama pertempuran di Cisepan Tanjung Siang. Ini tuh agresi militer kedua ya, karena setelah kemerdekaan nih. Ini pada tanggal 4 Februari tahun 1949. Jadi dulu setelah Jepang dibom kan ya, nah udah menyerah ke sekutu, Belanda itu balik lagi. Belanda balik lagi ke Indonesia, maka terjadi peperangan di berbagai daerah. Nah termasuk di Cisepan Tanjung Siang. Bahkan dijadikan ada ya, dibangun monumen perjuangannya di sana. Di Desa Cibulu. Desa Cibulu. Cibulu. Iya. Ya. Iya, Tanjung Siang nanti di sana ada Depan Tanjung Siang. iya, pertempuran Subang Selatan. Nah, ini ada koper pada masa Belanda nih, tahun 1914. Dulu koper. Oh, koper. Iya, dulu kan Koper pada masa Belanda. iya, nih kopernya dulu terbuat dari besi ya. Dari besi. Buat nyimpen duit gitu ya. Bisa untuk pakaian. Oh, pakaian. Kayak gitu. Dulu kayak gini. Nyimpen uang. Berat ya dulu. Makanya suka banyak apa? Porter ya, yang jasa pengangkut ini. Nah ini ada alat tradisional untuk membuat kain. Namanya tenun kentreng. Ya, untuk membuat kain. Kenapa namanya tenun kentreng? Katanya karena ngelentreng. Jadi berbunyi kelentreng, kelentreng gitu. Kainnya kain apa, Bu? Produknya. Kalau ini dari bunga kapas. Nanti hasilnya itu buat karembong. Tahu karembong? Selendang atau kain kapan. Gitu. Jadi bukan kalau yang ini ya, kalau yang ini bukan untuk pakaian. Karembong atau kapan. Nah, ini peninggalan ini ya. Peperangan. Ada dorlok, ada pistol pada masa VOC, ada samurai Jepang, ada serdadu kenil nih, ada pedang bekas pertempuran di Cisepan. Nih, ini monumen perjuangannya yang di Desa Cibulu, Tanjung Siang.
Nah ini ada piring-piring, ini ada alat makan ya. Jadi ini dari Ini ada yang dari Belanda ya, Belanda, mungkin ini bawaan dari Belanda. ada yang dari Eropa juga. Nah itu uang kuno yang pernah beredar di Indonesia nih. Dulu masih ada Rp1 Ini 30 SPKI. SPKI, Iya. Ini apa hubungannya dengan di Subang? enggak sih, sebenarnya ini hanya untuk apa ya, sejarah nasional aja. Iya. Tapi pada waktu itu Subang ada kejadian Kalau terkait ini nggak? nggak ada sih, cuman paling Subang itu dulu dicap sebagai Baskom. Baskom itu basis komunis. Ya makanya untuk menghindari hal itu dibangunlah benteng Pancasila. Tugu benteng Pancasila yang ada di alun-alun. Nah itu kenapa dibangun itu, untuk menghindari ya, untuk menghilangkan cap itu, karena dulu katanya Subang itu sebagai basis komunis katanya gitu. Lalu nih Benpas, nah ini ya, Benpas itu singkatan dari Radio Benteng Pancasila Subang. Nah Benpas ini dulunya digunakan, iya masih Benpas. Nah dulunya digunakan sebagai penyiaran untuk menyebarkan ideologi Pancasila. Nah, sampai saat ini masih beroperasi ya. Jadi tetap Radio Benteng Pancasila Subang. Gitu teman-teman. Ini foto siapa, Bu? Nah, kalau ini ada lukisan tokoh sinden yang terkenal tahun 60-an, namanya. Siapa yang tahu? Nanti, Bu, tanya dulu. Iya, boleh nih. Ada yang orang jalan Cagak nggak nih? Iya, ini namanya Titim Fatima. Iya. Titim Fatima ini orang Tonggo ya, orang Jalan Cagak. Makanya di Jalan Cagak itu ada SD namanya SD Titim Fatima. Nah, itu adalah sekolah peninggalan tanah wakafnya Ibu Titim ini. Sinden, pada tahu sinden nggak? Tahu. Apa? Tuh, salah, bukan penari. Penyanyi ya, juru kawi. Nah. Boleh lanjut nih. Ini masuk kita ke hall naskah. Nah, ini naskah-naskah kuno. Nah, ini ada Al-Qur'an dari kulit hewan. Ini apa peninggalan ini ya? Ini naskah-naskah kuno. Iya. Nah, ini ada Al-Qur'an dari kulit hewan. Kalau ini naskah dari daun lontar, ini sebelum ada kertas. Kalau ini kambing, kalau nggak salah ya, ini dari Cipunagara. Gitu. Jadi dulu tuh belum ada kertas. Orang dulu kreatif ya. Belum ada kertas, tapi masih bisa nulis di daun lontar ataupun di kulit hewan. Nah, ini ada naskah-naskah kuno dari tulisan asli orang Subang. Ini naskah kuno. Al-Quran ya? Ada Al-Qur'an, ada wawacan. Iya. Boleh nih, mau lihat tadi apa nih namanya? Bukan keris. Golok. Enggak tajam. Karena ini bukan untuk digunakan ya, ini hanya untuk pemecahan rekor aja. Nih, ini goloknya, ini wadahnya. Golok King Barlen atau Ciung Wanara. Ini dari besi baja ya. Berapa meter tuh panjangnya? 13 meter. Aduh, maaf ya. Iya. Ini panjangnya 13 meter. Oke, boleh kita lanjut. Lanjut, kita lagi anak-anak. Yang ini terakhir ya, hall terakhir. Nah, ini ada kesenian-kesenian Subang. Nih, biar pada tahu ya. Kesenian Subang itu banyak nih, ada pantun, ada bajidoran. Pada tahu bajidoran?
Oke. Ada genjring bonyok nih, ada topeng juga ya, topeng menor, topeng banjet, ada toleat nih. Pada tahu toleat? Toleat itu alat musik yang ditiup. Nah, suaranya itu mirip saksofon, teman-teman. Bahkan nih, toleat ini udah didaftarkan ke UNESCO loh, sebagai warisan budaya tak benda. Nih, toleat, Ini, Bang. iya asli Subang. Sama sisingaan juga ya. Sisingaan juga. gimana, Bu? Nih, pada tahu sejarah sisingaan? Sejarah Sisingaan. Nah, jadi sisingaan itu teman-teman simbol perjuangan masyarakat Subang. Jadi pada tahu nggak kenapa boneka singa? Ada yang tahu nggak? Boneka singa itu simbol dari apa? Sisingaan itu simbol dari dua negara yang menjajah kita, yaitu Belanda dan Inggris. Belanda dan Inggris kan ngobrol. Iya. negaranya singa. Singa. Jadi singa itu simbol dari negara yang menjajah Indonesia ya. Nah, 4 orang yang menanggung singa itu menggambarkan rakyat Subang yang tertindas oleh si singa ini. Ya, gitu. Jadi 4 orang singa ini masyarakat Subang yang tertindas. Lalu anak kecil, anak yang menaiki singa itu adalah simbol generasi penerus Subang yang akan mengusir penjajah gitu. Jadi sisingaan itu punya simbol ini ya, punya nilai filosofisnya sendiri. Makanya gerakannya heroik ya, karena temanya adalah tema perjuangan gitu. Bahkan sekarang tuh sisingaan itu kan dijadiin muatan lokal di SD dan SMP sebagai pendidikan rasa. Nah, ini ada Bupati Subang dari masa ke masa. Nih, yang pertama itu dari belakang. Nah, kalau ini itu waktu Subang masuk ke Residenan Karawang Timur. Ya, Subang, Karawang, dan Purwakarta. Nah, kalau Bupati Subang yang pertama itu dari sini. Dari yang pertama. dari Bapak Raden Haji Acu Samsudin tahun 1966 sampai 1978. Nah, itu yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Yang terakhir sampai Bapak Haji Rohimah. Sekarang. Mungkin bentar lagi ada pemilihan lagi ya. Bentar lagi ada pemilihan lagi nih Bupati. Nah, itu ada kuliner-kuliner. Kuliner khas Subang apa? Coba anak-anak. Tuh, boleh dilihat ya. Mana? Anas? Curug apa nih? Ini di Subang ini banyak curug ini. Iya tuh, Subang banyak curug ya. Kalian udah pernah kemana aja nih? Ada berapa banyak? Kalian pernah kemana aja nih? Harus ekspor nih. Yang paling bagus Cileat ya. Cileat itu paling tinggi, paling bagus nih. Cileat di daerah Cisalak. Oke, bentar teman-teman, saya tanyain dulu ini ya. Angga mau berikutnya lu. Sebenarnya kita ada bioskop mini, tapi kita tanyain dulu ke operatornya ya Bapak. Bentar. Nah,